Dua bus saling adu banteng di Jalan Raya Denpasar, Gilimanuk, kilometer 6162, tepatnya di sebelah timur pos polisi Gumrih, Desa Gumrih, Kabupaten Jembrana, Bali. Tragedi kecelakaan bermula saat bus M-Trans melaju dari arah Denpasar menuju Gilimanuk dengan kecepatan sedang dan berada di jalurnya. Sementara dari arah berlawanan, bus DB Trans diduga terlalu ke kanan hingga terjadi kecelakaan. Pasca kecelakaan, bus DB Trans melintang menutup badan jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Akibat kecelakaan, pengemudi bus Trans mengalami luka di bagian kepala dan punggung, dan satu penumpang mengalami patah tulang pada tangan kiri. Keduanya dirujuk ke rumah sakit negara, sementara satu penumpang bus DB Trans mengalami luka ringan dan telah diperbolehkan pulang. Evakuasi kendaraan ini lumayan rumit. Kita harus memindahkan dua bis yang terlibat kecelakaan. Jadi untuk sekarang masih dalam proses penyelidikan. Jadi terkait sopir dan kernet kita masih pemeriksaan atau dimintai keterangan. Aparat kepolisian mengimbau kepada para pengguna jalan, terutama supir bus, untuk mematuhi peraturan berlalu lintas dan tidak ugal-ugalan dalam berkendara. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Viral di media sosial aksi pencopetan di tengah keramaian kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang menaruh ponsel di atas meja. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria pelaku copet beraksi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri, sempat mondar-mandir memantau lokasi. Saat korban lengah meletakkan ponsel di atas meja, pelaku pun dengan cepat mengambil ponsel tersebut dan berlalu. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mengaku telah mengetahui hal tersebut dan telah melakukan pengecekan di lokasi. Namun, kasus pencurian dengan modus copet ini tidak dilaporkan ke kepolisian. Karena kita lihat bahwa banyak kerumunan-kerumunan yang memang membuat adanya kesempatan yang terjadi tentang kejahatan. Nah, dari kejadian ini terus kami berupaya untuk anggota kita terjunkan ke lapangan, baik itu patroli jalan kaki maupun patroli secara mobile. Ini dari kepolisian sudah kita laksanakan. Polisi pun mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pengunjung di tempat ramai, agar lebih berhati-hati dalam menjaga barang bawaannya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang jambret berhasil ditangkap usai melakukan aksinya di kota Yogyakarta. Korban yang mengendarai sepeda motor diambil ponselnya dan langsung mengejar serta menabrak motor pelaku hingga terjatuh. Inilah video amatir warga usai terjadi penyambretan di Jalan Menteri Supeno, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Pelaku berhasil ditangkap setelah mencuri handphone milik korban yang diletakkan di dashboard sepeda motor. Kapolsek Umbul Harjo, AKP Helga Dimas Prakoso menyatakan peristiwa pencurian berawal saat korban bersama temannya mengendarai sepeda motor tiba-tiba dipepet pelaku WY yang mengendarai sepeda motor dan langsung mengambil handphone korban. Korban kemudian spontan mengejar dan menabrak motor pelaku hingga terjatuh dan pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga. Terduga pelaku ini mengambil handphone yang diletakkan oleh korban di dashboard motor depan bagian kiri. Setelah diambil oleh pelaku, kemudian pelaku kabur, korban pun spontan mengejar pelaku. Korban mengejar pelaku, terjadi pengejaran, dan kemudian korban ini menabrakkan motornya ke motor pelaku dan alhasil pelaku tersebut terjatuh, kemudian pelaku sempat berlari dan kemudian ditangkap oleh warga. Polisi mengamankan pelaku serta motornya dan barang bukti ponsel korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam 5 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Heru Anggara, tersangka kasus pembunuhan anak politisi Partai Keadilan Sejahtera, Maman Suherman menggugat Kapolres dan Kasat Reskrim Cilegon. Gugatan dilayangkan Heru ke Pengadilan Negeri Serang terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka.
Heru Anggara, tersangka kasus pembunuhan anak politisi PKS Maman Suherman, menggugat Kapolres dan Kasatreskrim Cilegon. Gugatan dilayangkan Heru ke Pengadilan Negeri Serang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka pada 26 Januari 2026. Heru menempuh jalur pra-peradilan karena ada kejanggalan atas penetapan tersangka kepadanya. Kuasa hukum tersangka Sahat Butar-Butar mengatakan bahwa gugatan pra-peradilan ditempuh setelah mempelajari berkas perkara kliennya. Kami sebagai penasihat hukum telah melihat ada kesempatan dan memungkinkan dilakukan diajukan gugatan pra-peradilan. Itu bisa dijelaskan Pak, catatannya di mana mungkin? Ada beberapa hal, contoh satu, kami melihat SPDP surat perintah di pemberitahuan dimulainya penyidikan itu tidak tertera apa yang dilakukan dan siapa tersangka. Tidak ada SPDP itu nama tersangka. Terus kedua, tidak disebutkan dalam surat penahanan dan penangkapan dua alat bukti. Nah, itu kesalahan-kesalahan. Dan tidak dua alat bukti itu adalah putusan MK nomor 21 harus ada alat bukti. Dan pada saat penangkapan dan penahanan dan tersangka tidak disebutkan yang namanya calon tersangka. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 itu harus ada calon tersangka dulu. Di BAP dulu. Nah, ini tidak ada. Jadi kalau nanti ada BAP atau ada polisian BAP, itu dari polisi sendiri pengacaranya. Jadi tidak ada permintaan dari pemohon ya. Kuasa hukum tersangka menambahkan upaya pra-peradilan dilakukan sudah sesuai dan diatur pada KUHP dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pelajar penyiram air keras ditindak tegas tanpa perlu ada kompromi. Sementara itu menurut polisi, cairan yang digunakan bukan air keras, melainkan cairan kimia yang dicuri dari ruang praktik sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tampak geram dengan aksi penyiraman yang diduga air keras yang dilakukan sesama pelajar di Cempaka Putih, Jakarta Barat. Walaupun ketiganya masih berstatus pelajar, namun Pramono meminta ketiga pelaku ditindak tegas tanpa ada kompromi. Siapapun yang melakukan tindakan itu sudah tindakan kekerasan, saya minta untuk diambil tindakan tegas. Nggak ada kompromi untuk itu. Sebelumnya, 3 pelajar berboncengan 1 motor menyiram cairan yang diduga air keras ke pelajar lain di Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Setelah menyiramkan cairan tersebut, pelaku langsung kabur. Akibatnya 2 pelajar terluka hingga dibawa ke rumah sakit. Setelah videonya viral di media sosial, polisi langsung memburu ketiga pelajar nakal itu dan berhasil diamankan di Karawang, Cikarang, dan Depok. Sementara dari hasil penyidikan, polisi memastikan jika cairan yang digunakan pelaku bukan jenis air keras, melainkan cairan kimia lainnya yang dibawa dari ruang praktek sekolah. Infonya adalah cairan itu adalah air keras, tetapi pas kami proses penyidikan ternyata cairan itu hanya bahan kimia. Bukan air keras berarti? Bukan air keras. Hingga kini ketiga pelaku masih menjadi pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat. Pelaku terancam hukuman 3 hingga 5 tahun penjara. Sementara kondisi mata korban telah membaik dan mulai bisa melihat dengan jelas. Tim Liputan iNews melaporkan.